Episode 1 King The Land dimulai dengan King Hotel yang mencari trainee di tahun 2015. Namun semua kandidat terlihat tidak mampu. Para penguji semakin terkejut saat melihat kandidat Chon Sarang karena ia tidak memiliki gelar sarjana, bermain piano dan salah satu sepatunya rusak, namun ia tetap bersemangat. Mereka memintanya untuk memainkan sesuatu, tetapi karena tidak ada piano di ruangan itu, dia berpura-pura bermain piano udara, dan ketika mereka memintanya untuk tersenyum, dia menyeringai. Dia terlihat sedih saat teman-teman sekamarnya menggodanya. Temannya adalah dari Pyonghua, seorang pramugari yang tidak suka basa-basi, dan Dao, seorang perempuan romantis yang putus asa. Untuk menghibur Sarang, mereka mengajaknya clubbing meskipun pada awalnya ia tidak tertarik. Namun mereka tetap mengacaukan lantai dansa. Keesokan paginya, Sarang yang sedang mabuk dibangunkan oleh sebuah telepon yang memberitahukannya bahwa ia telah diterima magang. Untuk perkenalan pemeran utama pria, Guwon yang ramah tiba di hari pertamanya magang di hotelnya sendiri dengan melakukan skydiving. Dengan identitasnya yang dirahasiakan karena dia telah berada di Inggris sepanjang waktu, manajernya, Choi Taemen, merendahkannya karena mengenakan pakaian yang mahal dan bertingkah seperti seorang chaebol. Rekan kerjanya, No Sang-sik, mencoba untuk melatihnya, namun tentu saja Guwon tidak mengerti mengapa ia harus bersikap rendah diri. Salah satu tugasnya mengarah pada kekonyolan saat ia diperintahkan untuk membuat beberapa salinan. Dengan mesin fotokopi yang tidak berfungsi, Sang-sik mencoba membantu sementara Choi menyarankan untuk mengguncang toner. Toner rusak, tinta tumpah, dan atasan mereka sangat marah. Guwon menolak meminta maaf dan dipecat. Ia lalu menelpon sekretaris pimpinan, Direktur Choi, untuk membersihkan dan mengganti mesin fotokopi dengan yang baru. Atasan menyadari bahwa ia adalah anak presdirgu dan meminta maaf. Sementara manajer Choi tiba-tiba diam. Marah karena Guwon tetap pergi, atasan menyalahkan Sang-sik. Hal ini membuat Guwon menawarkan posisi pegawai tetap kepada Sang-sik yang merasa terharu. Ketua Gu sangat marah karena dia ingin Guwon memulai dari bawah dan bekerja dengan cara yang benar. Wanita yang telah mewawancarai Sarang ternyata adalah kakak perempuan Guwon, Gu Waran, dan membelanya saat dia membuat ayah mereka kesal dengan mengatakan bahwa dia akan kembali ke Inggris. Namun saat mereka berbicara empat mata, terungkap bahwa Waran dan Won adalah saingan. Dia mengatakan dia akan mendukungnya selama dia menjauh dari rumah dan perusahaan. Dia mengusirnya ke hotel dan menyuruhnya terbang keesokan harinya. Di dalam, ketua sedang menunggu Won dengan makan malam dan kesal karena dia mengira putranya telah melarikan diri. Sedangkan Sarang yang selalu tersenyum, sangat bersemangat untuk hari pertamanya sebagai peserta pelatihan. Ia mengingat kenangan masa kecilnya ketika ia tinggal di King Hotel bersama keluarganya dan terpesona oleh kemegahannya. Dalam pelatihannya, ia diberitahu untuk memperlakukan tamu sebagai raja dan selalu tersenyum dengan mengatakan, "Hermes." Sarang ditugaskan di pusat kebugaran dan karyawan lain termasuk manajer Kim Sumi meremehkannya karena dia hanya bekerja selama 1 bulan. Dia dipaksa untuk membersihkan segala sesuatu mulai dari ruang ganti hingga keringat di peralatan olahraga karena seniornya, Park Bo Yeon, menganggap dirinya lebih baik daripada Sarang karena menjadi pekerja tetap. Demikian pula dengan pramugari senior yang menggertak Pyonghua. Adapun Dal yang bekerja di cabang bandara dari sebuah toko mewah, ia diintimidasi oleh manajernya. Sang-sik tampaknya bernasib lebih baik saat dia menuju ke suite penthouse Guwon di mana dia sedang memilih baju. Dia membeli 2 dari 3 kemeja yang tersisa dengan desain harimau tertentu, dan ketika Sang-sik mengira itu adalah hadiah untuknya, Guwon dengan mudah mengatakan bahwa kedua kemeja itu untuknya karena dia benci jika ada orang yang memakai hal yang sama dengannya. Namun ia menepati janjinya dan mempromosikan Sang-sik ke posisi pegawai tetap. Satu-satunya syaratnya, mereka harus pindah ke Inggris dalam waktu seminggu. Saat Sang-sik bergegas mengajukan permohonan paspor, manajer Kim Sumi memegang tangannya dan berjanji untuk membantu jika ia membutuhkan sesuatu yang diiyakan oleh Sang-sik yang kebingungan. Saat dia pergi, Sumi terkesan dengan perilakunya yang menawan dan acuh tak acuh, dan terungkap bahwa dia salah mengira bahwa Sang-sik adalah Guwon sejak dia melihatnya keluar dari kamar penthouse. Sementara itu, kita melihat orang yang memiliki kaos harimau ketiga.
Dia mempermalukan dirinya sendiri di gym saat dia mencoba untuk membuat sarang terkesan yang mencoba untuk tidak tersedak saat membersihkan keringat yang dia tinggalkan pada peralatan apapun yang dia sentuh. Boyeon mencoba untuk mendiamkannya, tetapi dia mengatakan bahwa dia bukan tipenya karena dia lebih memilih sarang. Dia bahkan membuat rayuan saat dia meninggalkan surat dan kartu kuncinya untuk Boyeon. Saat dia pergi, Guwon tiba dengan kaos harimau yang sama untuk berolahraga. Sarang yang marah yang hanya mengenalnya dari bagian belakang kemejanya mendekati Won yang sayangnya juga mengenakan kaos yang sama. Dia mengabaikan sarang saat dia menggunakan treadmill dan sarang meningkatkan kecepatannya sampai dia jatuh. Dia memanggilnya cabul dan melemparkan surat itu padanya sebelum bergegas pergi. Saat dia berteriak mengejarnya, Hwaran tiba dan mencoba membuatnya pergi. Dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang tamu dan hotel itu belum menjadi miliknya sebelum pergi. Sumi terkejut melihatnya dan mencoba menemaninya keluar ketika mereka melihat sarang. Saat sarang mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Hwaran menanyai dia tentang detail pelatihan yang belum dia ketahui. Namun, dia menjawabnya dengan mudah dalam bahasa Inggris dan Korea, sambil tersenyum. Hal ini membuatnya dipromosikan ke lobi dan masa magangnya diperpanjang menjadi 1 tahun yang membuat Sumi kesal. Dia mencoba untuk menemukan titik lemahnya namun tidak berhasil karena sarang juga dapat berbicara dalam bahasa Cina dan Jepang. Sementara itu, Guwon merenung sambil melihat jam tangannya yang retak dan berpikir untuk menelepon ayahnya. Hwaran datang untuk mengingatkannya bahwa dia harus check out. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu menelepon ayah mereka dan bahwa dia harus segera pergi ke Inggris. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dan pergi. Saat pergi, dia berpapasan dengan sarang yang tersenyum. Mereka tidak menyadari satu sama lain saat mereka melihat hotel dengan penuh kerinduan. Di rumah, teman sekamar sarang merayakan dan memikirkan impian mereka. Sarang tidak bermimpi besar karena ia hanya berharap tidak ada yang membuatnya kesal di tempat kerja. Tetapi ia melupakannya saat mereka pergi clubbing. Seiring berjalannya waktu, sarang menjadi karyawan favorit di King Hotel dan bahkan mendapat penghargaan atas kerja kerasnya. Daal menikah sementara sarang mulai berkencan dan dipromosikan menjadi karyawan tetap. Guwon menghantui jalanan London sendirian dan akhirnya lulus. Di masa sekarang, Guwon mendapatkan sebuah paket misterius yang hanya bertuliskan namanya dalam bahasa Korea. Dia terlihat muram sementara paket tersebut menunjukkan catatan dari Han Miso. Dia segera memberitahu Sang-sik bahwa mereka harus terbang kembali ke Korea Selatan. Sang-sik merengek karena orang tuanya akhirnya berkunjung. Namun ia menyerah karena ia berjanji untuk tinggal bersama Guwon selamanya. Di King Hotel, Sumi tiba-tiba memberitahu sarang bahwa ada keluhan karena dia membangunkan seorang tamu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tamu tersebut, seorang penyanyi Italia, merasa tersentuh karena sarang mengenalinya dan menggunakan musiknya sebagai alarm. Sementara itu, keluarga Gu mengadakan makan malam yang menegangkan saat ketua Gu memerintahkan Won untuk kembali ke Korea Selatan dan Hwaran mencoba mencegahnya. Yang membuat Hwaran kecewa. Guwon memberitahukan bahwa dia akan bekerja di hotel dan ayahnya sangat senang. Ketua Gu mengatakan bahwa dia harus bersaing dengan adiknya dan Hwaran terkesima. Ketua mengatakan bahwa dia hanya akan menilai kompetensi untuk memutuskan siapa di antara mereka yang akan menjadi penggantinya dan bisa juga bukan keduanya. Dia kemudian menambahkan bahwa Won harus kembali ke rumah sebelum peringatan ibu mereka dan Won bertanya ibu yang mana. Akhirnya terungkap bahwa ia dan Hwaran adalah saudara tiri dan ia bahkan tidak tahu apakah ibunya masih hidup. Ayahnya hanya menyuruhnya untuk kembali ke rumah dan pergi. Hwaran berkomentar bahwa dia sama cerobohnya dengan ibunya. Guwon berjalan di tengah hujan dan Sang-sik mengikutinya. Won mencoba mengusirnya tetapi Sang-sik mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya temannya. Dia mencoba menghiburnya dengan bercanda jika dia akan mendapatkan pangkat senior dia bisa untuk menjaga Won. Mereka bertengkar namun akhirnya pergi ke hotel bersama. Sementara itu, di suatu vodka sarang dan teman-temannya sedang minum-minum namun sarang merasa stres karena perutnya sakit. Mereka menyimpulkan bahwa dia bosan dengan pacarnya. Kemudian, Putri Daal memberitahu mereka untuk tidak minum karena akan merusak reputasinya saat mereka berada di food court. Taman bermain tiba-tiba mulai memainkan lagu Baby Shark
dan ketiganya mulai menari di atas trampolin sementara Putri Dao merasa malu. Keesokan harinya, Won bersiap-siap untuk hari pertamanya sebagai kepala manajer. Dia membenci orang-orang yang memasang senyum palsu dan Sang Sik mengingatkannya bahwa hotel ini akan menjadi miliknya sehingga dia tidak perlu khawatir. Won kesal dengan kelancangannya dan mereka mulai bercanda lagi. Dia lupa membawa ponselnya dan Sang Sik menawarkan untuk mengambilkannya. Won kemudian menyadari bahwa dia juga lupa membawa kertas-kertas untuk rapat. Pada saat itu, Sumi menerima telepon dan memerintahkan Sarang untuk mengambilkan ponsel Won. Sayangnya, sakit perut Sarang semakin parah dan ia harus ke kamar kecil. Saat ia bergegas ke kamar Won, ia tidak tahan lagi dan menggunakan toilet. Dia melihat ada sebuah remote untuk mengendalikan dinding kaca yang membuatnya menjadi buram. Saat dia memainkannya sambil buang air besar, Won memasuki kamar untuk mengambil surat-suratnya. Dia melihat ada gerakan di kamar mandi dan memasukinya. Pada saat itu, Sarang mematikan remote kontrol dan saling bertatapan dengan Won melalui dinding kaca dan berteriak. Mengakhiri episode 1 dari King the Land.